Ya, karena Anda semua telah semangat, agar semangat ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibu minta ketua kelas pimpin temannya untuk berdoa ya. Semoga niat kita dari bangun tidur tadi sampai ke sekolah dan sampai akhir dari proses pembelajaran kita di sekolah ini dapat diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum itu, Ibu ingin mengambil absennya dulu ya. Cek kehadirannya. Aisyah, Anissa, Agus, Bagas, Bayu, Cantika, Dena, Fajri, Furqan, Feni, Fikri, Farhan, Gea, Olivia, Fitri, Zikri, Zulkifli. Alhamdulillah, Anda hadir semua ya. Semoga kelas ini mempertahankan tentang hadirannya dan semangatnya. Bisa? Alhamdulillah. Karena pertemuan minggu kemarin kita telah melaksanakan ujian tengah semester. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi baru. Materinya yaitu tentang konsep berbusana muslim dan muslimah sebagai cerminan kepribadian diri. Tujuan pembelajaran kita mempelajari tentang konsep berbusana muslim dan muslimah sebagai cerminan kepribadian diri adalah yang pertama, Anda semua peserta didik mampu untuk melaksanakan ajaran Islam tentang membiasakan diri untuk menutup aurat dan berbusana secara baik dan benar, yaitu berbusana muslim dan muslimah sesuai ajaran Islam. Yang kedua, Anda semua paham isi kandungan dari Al-Quran Surat An-Nur ayat 31 serta Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 59, karena kedua surat tersebut merupakan dasar hukum tentang kewajiban kita untuk menutup aurat. Yang ketiga, keistiqomahan dalam menutup aurat bagi Anda semua. Semoga dengan tujuan pembelajaran yang telah Ibu sampaikan ini, dalam proses pembelajaran ini Anda semua dapat mencapai tujuan pembelajaran itu. Paham? Sebelum itu, Ibu ingin bertanya, Anda semua, apakah di rumahnya serta di sekolah selalu menggunakan hijabnya, selalu menutup aurat? Tunjuk tangannya. Alhamdulillah. Semoga Anda semua dengan menutup auratnya di sekolah, di rumah, selalu mendapatkan keistiqomahan dan selalu konsisten ya dalam beribadah. Bagus. Ya, anak-anak Ibu yang laki-laki juga begitu. Juga harus menutup auratnya. Paham? Ya. Pembelajaran kita tentang berbusana muslim dan muslimah sebagai cerminan kepribadian diri merupakan bagaimana kita sebagai seorang muslim ini, sebagai seorang muslimah, kita ini menggunakan pakaian yang baik, pakaian sesuai dengan ajaran Islam, yaitu menutup sempurna aurat kita ini, yang akan berdampak bagi bagaimana kita ini mencerminkan kepribadian diri kita. Dengan kita menggunakan jilbab, dengan kita menggunakan pakaian yang sopan, pakaian yang menutup aurat, kita ini akan memancarkan cahaya kepribadian. Cerminkan gitu. Kita ini akan mencerminkan akhlak kita dengan kita berbusana secara baik ini. Kita
akan mencerminkan kepada orang lain, kepada saudara-saudara kita yang lain, bagaimana kita ini nyaman menggunakan berbusana muslim dan muslimah ini. Nah, itu tadi tentang judul materi kita hari ini. Sampai sini paham? Ya. Al-Quran juga telah mengatur. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur dalam Al-Quran, yaitu Al-Quran surat An-Nur ayat 31 serta Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Apakah Ananda semua membawa Al-Qurannya? Iya. Maka dari itu, Ibu harapkan kepada Ananda semua untuk membaca Al-Quran surat An-Nur ayat 31 serta Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Nah, Ibu akan memberikan waktu sekitar 7 menit untuk Ananda bisa membaca serta memahami isi kandungannya. Silahkan. Rasa waktunya sudah habis, sudah cukup ya, 7 menit. Nah, maka dari itu, apakah Ananda semua telah membacanya? Alhamdulillah sudah. Apakah paham tentang artinya? Belum? Siapa dulu yang paham tentang makna atau isi kandungan dari Al-Quran Surah An-Nur? Di tangannya. Ya, silahkan Furqan. Iya, kasih dulu untuk Furqan. Nah, siapa lagi tentang makna dari Al-Quran Surah An-Nur? Anissa, silahkan. Bagus. Ya. Tangan dulu untuk Anissa. Nah, tentang Al-Quran surah Al-Ahzab lagi, siapa yang bisa? Fikri. Silahkan Fikri. Bagus ya. Sini dulu tepuk tangan. Nah, siapa satu lagi? Siapa lagi? Ya, Nadia. Silahkan Nadia. Bagus. Nah, kasih dulu aplaus untuk Nadia. Siapa lagi yang mau memberikan pendapatnya mengenai apa yang dibaca tadi? Hah? Sama seperti Nadia? Sama juga sama Fikri sama Furqan. Oh, ya, Ibu tahu Anda semua pasti sudah paham, sudah memahami secara pribadi bagaimana tentang terjemahan dari Al-Quran Surah An-Nur maupun Al-Ahzab tadi. Untuk itu, Ibu ingin menjelaskan terlebih dahulu bagaimana kandungan Surah An-Nur ayat 31. Kandungan Surah An-Nur ayat 31 ini mengatur tentang bagaimana seorang perempuan ini, seorang wanita ini menjaga auratnya. Tidak boleh sebagai seorang perempuan untuk berjalan lengang-lenggok, berjalan dengan membunyikan hentak kakinya, menggunakan pakaian yang tidak sopan, memperlihatkan auratnya. Nah, begitu. Al-Quran telah mengatur tegas bagaimana cara berpakaian kita. Diwajibkan bagi kita untuk menutup sempurna aurat kita, menjulurkan kerudung kita, jilbab kita sampai menutupi dada, serta memahami mana-mana saja aurat kita.
Itu adalah kandungan dari surat An-Nur. Serta Al-Quran surah Al-Ahzab juga begitu. Antara An-Nur dan Al-Ahzab ini mengatur tentang cara berpakaian. Bagaimana seorang wanita ini keluar rumah? Keluar rumah harus menggunakan jilbabnya, harus menutup auratnya. Karena wanita ini adalah sumbernya fitnah. Dengan kita menutup aurat kita, dengan menjulurkan jilbab kita sampai menutup dada ini, kita telah menghambat adanya fitnah tersebut. Serta dengan demikian, walaupun kita telah menutup aurat dengan sempurna, jangan kita ini berjalan lenggang-lenggok, berjalan dengan tidak baik begitu. Itu tadi tentang kandungan surah Al-Ahzab dan An-Nur, ayat 31 dan Al-Ahzab 59. Sampai sini paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, segmen berikutnya, Ibu ada 3 gambar. 3 gambar. Poster yang pertama, gambar yang pertama. Ini, ada yang kedua, dan gambar yang ketiga. Yang di belakang bisa lihatnya? Ya, bisa. Dari ketiga gambar ini, siapa yang bisa memberikan komentarnya? Dan dilandaskan dengan kita telah mempelajari Al-Quran surah An-Nur dan Al-Ahzab tadi. Bagaimana cara pandang Anda semua ini memberikan komentarnya terhadap 3 gambar ini? Ya, silahkan Feni. Bagus. Ya. Kasih dulu tepuk tangan untuk Feni. Feni menjelaskan tentang gambar 1. Gambar yang kedua lagi, siapa yang lagi? Zikri. Silahkan Zikri. Ya, bagus ya. Kasih dulu tepuk tangan untuk Zikri. Siapa lagi? Agus. Silahkan Agus. Sesuai dengan namanya Agus. Bagus. Ya, kasih dulu tepuk tangan untuk Bagus. Untuk Agus gitu. Ya. Ketiga gambar tadi telah dijelaskan oleh Feni, Zikri, dan Agus. Mereka semua telah menjelaskan dengan baik. Mereka memberikan komentar dengan memberikan landasan dalilnya. Siapa satu lagi yang bisa menggabungkan ketiganya? Menyimpulkan bagaimana gambar 3 itu? Ya, silakan Aisyah. Bagus sekali. Kasih dulu tepuk tangan untuk Aisyah. Terima kasih ya Anda semua yang telah berpartisipasi dalam pembelajaran kita pada hari ini. Adakah yang ingin ditanyakan mengenai pembelajaran kita hari ini? Ya, silahkan Nadia. Ibu lempar dulu kepada Ananda. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Nadia? Pada Ibu langsung? Nggak ada yang ingin menjawab? Ada ya? Oh, ya baiklah. Ya, Ibu akan memperkuat. Ibu tahu Anda semua mengetahui jawabannya. Dan Ibu ingin
menjelaskan terlebih dahulu ya. Ya, memang benar. Di sekeliling kita, di lingkungan kita, memang masih ada terdapat teman-teman kita, saudara-saudara kita seiman yang masih belum menggunakan belum menutup auratnya, yang belum menggunakan jilbab secara sempurna. Walaupun kita telah menggunakan jilbab kita, menutup aurat secara sempurna, kita juga tidak boleh lengah, kita juga tidak boleh membiarkan teman-teman kita ini, saudara-saudara kita ini masih saja dalam kemungkaran seperti itu. Dan konsepnya, kita tidak boleh merendahkan mereka semua itu. Kita ini berlaku sombong. Kita tahu, kita ini bukanlah makhluk yang suci. Kita ini tahu, kita ini bukan manusia yang suci, sempurna. Tapi, dan kita telah mempelajari, kita mengetahui bagaimana Allah itu mengatur tentang cara berpakaian kita dan melarang kita, ada larangan untuk tidak memperlihatkan aurat kita. Oleh karena itu, kita juga berkewajiban menasihati, memberikan pengajaran kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita itu yang masih belum mendapatkan hidayah. Kita bantu teman-teman kita itu. Dan jangan pernah berlaku sombong. Ini karena kita ini telah menutup aurat, kita gini, gitu begitu. Jangan kita menghakimi teman-teman kita itu. Siapa tahu mereka itu lebih baik dari kita. Tapi konsepnya di sini, setelah kita ini menutup aurat secara sempurna, berdasarkan Al-Quran, berdasarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diharapkan dapat memberikan cerminan. Itu tadi, kita akan memberikan cerminan akhlak kita yang baik ini kepada teman-teman kita itu, kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita itu yang belum mendapatkan hidayah. Dengan kita menggunakan jilbab, dengan memberikan rasa nyaman kepada diri kita, bagaimana kita memposisikan diri kita ini sebagai yang baik, memposisikan dengan menggunakan jilbab kita ini menjadi baik. Begitupun sebaliknya, kita ini harus bisa mencerminkan bagaimana kepribadian baik yang kita pancarkan dari kita berbusana muslim-muslimah ini. Sampai di sini paham? Ya, kita tidak boleh bosan. Kita selalu menasihati teman-teman itu bagaimanapun caranya. Asal jangan membuat mereka itu merasa digurui, merasa mereka itu diremehkan. Jangan. Kita tidak boleh berlaku sombong. Kita ajak mereka itu secara baik-baik. Bagaimana kita mengajak mereka? Biasanya kita memberikan, misalnya mereka ulang tahun, kita memberikan mereka kado. Coba sekali-kali kita berikan kado teman-teman kita itu jilbab, baju yang sopan, gitu. Maka mereka juga pasti merasa, oh kenapa ya temanku ini memberi ini? Siapa tahu dengan hal yang demikian, hal walaupun kecil tersebut, mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, konsepnya jangan berlaku sombong. Konsepnya itu memposisikan diri kita ini agar dapat memberikan cerminan. Teman-teman kita itu bisa bercermin kepada diri kita. Bagaimana kita itu memberikan bagaimana akhlak kita itu. Setelah kita menggunakan hijab secara sempurna, menutup aurat secara sempurna, bagaimana akhlak kita itu? Dibentuk seperti apa? Itu tadi, dengan kita mempelajari, memahami Al-Quran, kita akan tahu. Sampai sini paham? Ya. Sadia paham? Alhamdulillah. Nah, Anda semua paham kan? Karena waktu kita sudah habis, untuk pertemuan minggu besok, Ibu ingin Ananda semua dapat membaca serta menghafal Al-Quran Surat An-Nur ayat 31 serta Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 59, menghafal artinya lagi juga ya. Paham? Tidak berat kan? Alhamdulillah.
sebagai pahala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak semua atas perhatiannya. Ibu mohon maaf atas segala kekurangan, kehilafan, dan kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.